Soal nomor 6, W dan Z adalah bilangan kompleks yang memenuhi W kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 7 dan W ditambah W pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 sama dengan 10. Apakah nilai terbesar yang mungkin dari W ditambah Z? Nah, kalau dilihat-lihat kembali, sebenarnya soal ini masih berhubungan dengan yang soal nomor 2 kalau Bapak nggak salah. Yang perlu diingat adalah bahwa A kuadrat, atau di sini Bapak pakai W sama Z aja. W kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan W ditambah Z dikuadratkan dikurang 2 kali W kali Z atau 2WZ. Sementara W pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 sama dengan W ditambah Z dipangkatkan 3 dikurang 3 dikali WZ dikali W ditambah Z. Untuk mempermudah soal kita ini, Bapak akan memisalkan W ditambah Z adalah A, kemudian W dikali Z sama dengan B. Karena yang ditanya adalah nilai terbesar yang mungkin untuk W tambah Z, maka yang ditanya adalah nilai terbesar atau nilai maksimum dari A. Karena A adalah W ditambah Z. Kita mulai. W kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 7. Karena W kuadrat ditambah Z kuadrat bisa kita ubah menjadi W ditambah Z dikuadratkan dikurang 2WZ, maka W ditambah Z dikuadratkan dikurang 2WZ sama dengan 7. W tambah Z diganti dengan A, maka kita punya A kuadrat dikurang 2B sama dengan 7. Atau dengan kata lain, A kuadrat dikurang 7 sama dengan 2B. Kedua ruas kita bagi 2 untuk kemudian diperoleh B sama dengan A kuadrat dikurang 7 per 2. Ingat, ini adalah soal aljabar, artinya bagaimana caranya kita membawa variabel-variabel yang berbeda menjadi satu buah variabel yang sama. Kemudian W pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 sama dengan 10. Maka berdasarkan dari persamaan yang kedua, W pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 kita ubah menjadi W ditambah Z dipangkatkan 3 dikurang 3WZ dikali W ditambah Z sama dengan 10. Karena W tambah Z adalah A, maka kita punya A pangkat 3 dikurang 3 dikali B, karena WZ adalah B, kemudian dikalikan dengan A sama dengan 10. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa nilai dari B adalah A kuadrat dikurang 7 per 2. Maka disubstitusikan ke sini, sehingga diperoleh A pangkat 3 dikurang 3 dikali A kuadrat dikurang 7 per 2 dikali A sama dengan 10. Atau dengan kata lain, A pangkat 3 dikurang 3A pangkat 3 dikurang 21A per 2 sama dengan 10. Jadi ini dikalikan ke dalam ya. 3 dikali A, 3A. 3A dikalikan ke A kuadrat dikurang 7 adalah 3 pangkat 3 dikurang 21A. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 2 sehingga diperoleh 2A pangkat 3 dikurang 3A pangkat 3 dikurang 21A sama dengan 20. Atau negatif A dipangkatkan 3 ditambah
21A sama dengan 20. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, diperoleh A pangkat 3 dikurang 21A sama dengan negatif 20. Atau dengan kata lain, A pangkat 3 dikurang 21A ditambah 20 sama dengan 0. Nah, kemudian ini akan kita cari faktor-faktornya. Faktornya berapa saja begitu. Jadi ini sebenarnya masih bisa kita ubah. A pangkat 3 dikurang 21A ditambah 20. Ini masih bisa kita ubah menjadi A dikurang 1 dikali A kuadrat. Sebentar. Min 1 berarti ini min 20. Min 20. Min 20A. Oke. Bisa diubah menjadi ini ya. Sama dengan 0. A dikali A kuadrat adalah A pangkat 3. A dikali A adalah A kuadrat. Oh, berarti ini tandanya salah. Oke, maaf. Nah, ini baru cocok. A dikali A kuadrat adalah A pangkat 3. A dikali min A adalah min A kuadrat. Kemudian A dikali min 20. Sebentar ya. Bapak tidak terbiasa cara ini. Oke, Bapak akan menggunakan cara Horner ya. A pangkat 3 A kuadrat si A-nya. Untuk metode Horner sendiri ini bisa dipelajari di pelajaran kelas 11. Nanti silakan Nanda Sebuah baca ya. Ini bukan metode yang sulit-sulit kali. Ini berguna ketika kita mau memfaktorkan suatu persamaan. Oke, berarti ini menjadi A dikurang 1 dikali A kuadrat ditambah A dikurang 20 sama dengan 0. Kemudian masih bisa kita faktorkan lagi menjadi A dikurang 1 dikali dengan A ditambah 5 dikali A kurang 4. Karena A tambah 5 dikali A kurang 4 adalah A kuadrat ditambah A dikurang 20. Dan ini sama dengan 0. Maka di sini kita punya nilai A bisa jadi sama dengan 1 atau A sama dengan negatif 5 atau A sama dengan 4. Nah, karena A adalah nilai dari W tambah Z, kan di awal tadi kan kita misalkan W tambah Z-nya sama dengan A. Sementara yang ditanya adalah nilai terbesar yang mungkin dari W tambah Z. Karena W tambah Z adalah A, maka nilai terbesar dari W tambah Z adalah nilai terbesar dari A. Nilai terbesar dari A adalah 4. Maka nilai terbesar dari W tambah Z sama dengan 4. Oke, lebih kurang begini pembahasan untuk soal nomor 6.